Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftiara dari kelas 2E dengan NIM 121600119. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari angkatan 2021 semester 2. Saya ingin menjelaskan tentang uji kenormalitasan. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih kecil dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Linear-Tors, Shapiro-Wilk, Jar-Quer-Bera. Yang pertama, metode chi-square atau X2. Untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih kecil dari 30. C, setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Yang kedua, ada metode Kolmogorov-Smirnov, merupakan uji normalitas yang paling banyak dipakai sebab memberikan perhitungan yang sederhana dan hasil yang cukup akurat. Namun, metode yang satu ini memiliki kelemahan di mana ia memiliki handal dan reliable jika sampel yang digunakan di atas angka 200. Penggunaan metode Kolmogorov-Smirnov ini memiliki 3 syarat sampel data, yaitu data sampel fleksibel, yakni bisa untuk N besar maupun N kecil. Kedua, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang ketiga, ada data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, ada metode Shapiro-Wilk. Berbeda dengan Kolmogorov, uji Shapiro-Wilk lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki sedikit sampel. Uji Shapiro-Wilk merupakan adaptasi dengan bentuk pengembangan dari uji Kolmogorov sehingga ia bisa memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk sampel di bawah 200. Penggunaan metode Shapiro-Wilk ini memiliki 3 syarat sampel data, yaitu pertama, sampel data bersifat random, kedua, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif, yang ketiga, data tunggal atau belum dikelompokkan pada data distribusi frekuensi. Selanjutnya ada uji normalitas Linear-Force. Pengertian metode uji Linear-Force adalah uji normalitas yang berdasar pada data mentah atau belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk melakukan pengujian dengan metode ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, data bersifat tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, ada sifat data fleksibel, yakni bisa bernilai kecil dan besar. Yang ketiga, data memiliki skala interval atau rasio atau kuantitatif. Dan yang terakhir, ada uji normalitas Jar-Quer-Bera. Metode yang terakhir adalah uji Jar-Quer-Bera. Pengertian Jar-Quer-Bera adalah uji normalitas yang digunakan untuk membuktikan apakah skewness dan kurtosis pada sampel data sesuai dengan tabel distribusi normal ataukah tidak. Metode Jar-Quer-Bera merupakan metode uji penelitian jenis goodness of fit, di mana nilai absolut pada parameternya bisa dijadikan dasar pengukuran apakah menyimpang dari distribusi normal ataukah tidak. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.